Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan belajar membuat dashboard Airline Passenger Satisfaction. Kita akan buat full di Excel. Oke, nah tujuan pembuatan dashboard ini adalah untuk melihat kepuasan pelanggan berdasarkan data penerbangan yang ada di sini. Nah, terima kasih kepada Maven Data Analytics yang sudah menyediakan dataset yang luar biasa ini. Jadi kalau teman-teman mau latihan membuat dashboard di Excel, di Power BI, kemudian menganalisa data di Python, di SQL, boleh cari raw datanya di sini, datasetnya di sini karena keren semua ya. Nah, di sini teman-teman bisa cari datasetnya, dataset sales dan lain sebagainya banyak sekali di sini. Data bank, CRM, video sales game, ada banyak jenisnya. Dan kali ini yang kita pakai adalah airline ini, airline. Oke, wait. Airline. Ini kayaknya jaringan saya kurang bagus. Saya refresh dulu. Tunggu. Ya, teman-teman bisa cari di sini airline. Ya, airline passenger satisfaction. Saya ambil di sini, klik saja airline. Kemudian di sini teman-teman ada penjelasan dari datasetnya dan di sini ada recommended analisisnya. Teman-teman bisa pakai yang ini atau boleh pakai analisa sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, datanya di data playground data analytics Maven Analytics ini biasanya dalam bentuk CSV. Kebetulan kalau data kali ini adalah single table. Nah, sebenarnya di sini ada dua table. Yang table pertama itu ada table datanya dan yang kedua itu ada table dictionary-nya, data dictionary. Jadi penjelasan dari datanya. Nah, itu sudah saya sertakan di deskripsi video teman-teman biar teman-teman tidak perlu download lagi. Teman-teman langsung download di deskripsi video saja. Nah, di sini juga saya sudah tambahkan sebenarnya ada satu kolom baru di sini. Satu kolom baru yang menjumlahkan semua parameter penilaian dari depan ini dan kemudian saya bagi dengan count-nya di sini ya. Oke. Nah, teman-teman tidak perlu pikirkan itu, saya copy saja datanya di sini ya. Kebetulan saya belum punya file barunya, saya akan letakkan di deskripsi video, teman-teman langsung download saja ya. Oke, nah sekarang di sini saya pakai namanya row. Kemudian di sini dictionary-nya. Dictionary ini adalah penjelasan tentang datasetnya supaya kita tahu dulu ini kolom ini untuk apa. Kemudian kolom ini untuk apa. Jadi misalnya di sini ada gender ya. Kalau gender ya gampang ya dikenali ya, gender ya laki-laki perempuan. Age, kemudian ada customer type. Nah, di sini mungkin kita akan customer type itu di sini apa-apa sih? Nah, di sini penjelasannya first time dan returning. Kemudian ada business dan personal itu untuk type of travel, kelasnya apakah kelas bisnis, apakah ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini saya sudah baca semuanya ke bawah teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan dulu. Tapi kali ini kita akan fokus di pembuatan dashboardnya saja. Nanti teman-teman bisa pelajari ya. Oke, ini saya data dictionary-nya saya masukin di sini supaya sama. Oke. Nah, di sini saya kalau membuat dashboard di Excel itu biasanya saya selalu buat formattingnya dalam bentuk table. Supaya apa? Nanti supaya kita membuat pivot table atau penambahan data baru itu otomatis langsung auto refresh di pivot table-nya ya. Kalau kita langsung klik refresh begitu, itu langsung muncul nanti data barunya. Beda kalau misalnya kita pakai format yang table biasa, yang kita table yang bukan format table yang ini, itu nanti kalau data baru kita harus ubah lagi range dari source-nya. Kalau ini kalau pakai table itu tidak ya. Oke, sekarang kita fokus di pembuatan dashboard-nya. Kita akan buat seperti ini. Oh, mana. Oke, bukan ini. Don't save dulu. Ini tadi dashboardnya di mana? Oke, ini. Wait, oke ini. Nah, yang pertama kita akan fokus dulu yang ini teman-teman yang paling atas. Ini ada kita mau lihat berapa sih total passengers-nya, kemudian flight distance-nya selama ini berapa, kemudian average delay-nya, average departure delay, kemudian arrival, kemudian average rating all service-nya. Oke, sekarang kita fokus di pembuatan ini dulu, pivot table-nya.
Kita balik ke datanya dulu di sini. Nah, sekarang kalau format table langsung kita klik saja di sini, bebas. Kemudian kita klik pivot table. Pivot table-nya ini kita kasih new sheet, new worksheet saja, dan di sini saya kasih namanya explore. Explore. Oke, seperti ini. Explore ini yang pertama tadi yang masukkan adalah total passengers-nya. Total passenger ini saya masukin ID karena ID-nya ini unik ya. Nah, selanjutnya di sini karena ID itu berisi angka tadi, maka di sini terbaca otomatis sebagai angka oleh Excel dan dia akan lakukan sum di sini. Nah, kita akan ganti dulu karena kita mau count saja. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa kasih di sini comma style supaya kelihatan gampang dibaca maksudnya ya. Insert. Oke, nah sekarang kita masukkan yang itu tadi, flight distance. Flight distance ini saya masukin di bawah sini, copy saja pivot table-nya, masukin di sini, dan ini kita masukkan flight distance. Flight distance. Oke, misalnya seperti ini. Flight distance-nya sudah. Nah, sekarang mau dimasukin apa lagi? Mau dimasukkan average departure delay dan arrival, dan ini sebenarnya bisa dimasukkan, nggak perlu satu-satu juga ya sebenarnya. Di sini saya masukkan ini, misalnya ini flight distance. Flight distance ini saya klik pivot table ini di atas flight distance, ini bisa masukkan saja di sini. Oke. Kemudian apa lagi selain flight distance? Average departure delay seperti ini. Nah, ini kalau ini teman-teman kita kasih bukan sum ya. Kalau ini tadi sudah benar yang ini flight distance. Kalau ini kita mau kasih average. Field value setting, ini kasih average. Oke, 15. Nah, ini kita kasih comma style dulu. Oke, 14,71 saja ternyata. Kemudian delay lagi, kita cari delaynya arrival delay seperti ini, dan ini juga kita ubah dulu dalam bentuk ini. Kita ubah dulu dalam bentuk apa? Average ya. Average ini 15, ini masukin 15 ini dalam comma style. Kemudian selanjutnya adalah average rating all service. Nah, ini guna dari yang ini tadi yang saya tambahkan kolomnya satu di belakang ya. Kalau teman-teman langsung download dari Maven Analytics tentu tidak ada kolom yang ini. Oke, sekarang saya tambahkan tadi arrive all service ya, overall service kita masukin paling bawah. Nah, di sini kasih average juga. Average. Nice, seperti ini 3, kasih comma style dulu 3,24 ternyata sudah seperti ini. Oke, sekarang saya mau biarkan aja dulu seperti ini ya. Sekarang kita fokus ke yang kedua ini, overall satisfaction, kemudian ada satisfaction by travel, kemudian satisfaction by class ya. Ini saya buatkan pivot table-nya, saya copy saja pivot table yang ini, atau teman-teman bisa buat pivot table yang baru. Saya copy saja ini, saya hilangkan yang tidak saya butuhkan di sini, saya hilangkan semua ini, saya hilangkan ini. Nah, sekarang yang mau saya masukkan adalah satisfaction. Satisfaction itu ada di mana? Satisfaction itu ada di kolom ini ya, ini. Oke, di sini ada isinya itu ada dua, ada neutral dan satisfy. Neutral atau dissatisfy dan juga puas ya. Nah, sekarang yang mau dilihat pertama kali adalah berapa sih persentase dari berapa yang puas dan yang tidak puas. Dan ini kita masukkan saja di satisfaction itu value-nya. Otomatis nanti akan di count di sini. Nah, sekarang kita tidak mau tahu jumlah penumpang yang puas dan tidak, tapi kita mau buat karena mau buat dalam bentuk donut chart atau pie chart, kita pakai persentase ya. Klik di sini, kemudian klik kanan ya, kemudian summarize by di sini percent of grand total ya. Jadi kita bisa lihat di sini, oh ternyata maskapai ini itu yang puas itu cuma 43,45%, yang netral dan dissatisfy itu 56,55%. Nah, misalnya perusahaan mau meningkatkan pelanggan yang puas, ya bagaimana
strategi yang dilakukan. Ya, misal seperti itu. Oke, sekarang yang mau ditahu lagi apa? Yang mau ditahu lagi tadi adalah ini. Masuk lagi sini, satisfaction by travel type. Oke, travel type itu isinya adalah kok masuk terus di sini, bisnis dan personal. Oke. Nah, saya copy saja ini teman-teman. Copy, baru paste di bawahnya. Dan ini travel type. Kita cari saja travel type, type of travel ya. Ini saya klik di sini, masukin di row, kemudian saya hilangkan satisfaction-nya. Nah, seperti ini. Persentase juga. Ini persentase saya mau count saja di sini, bukan persentase, tapi di sini saya mau tahu berapa penumpang yang di bisnis, kemudian ada berapa yang di personal. Di sini saya kasih bukan di no calculation, ya di sini saja no calculation saja seperti ini. Oke, sudah seperti ini karena dia akan jumlahkan saja. Kemudian selanjutnya copy lagi yang ini, paste di bawahnya. Yes. Kemudian ini yang isinya adalah satisfaction by class. Kita cari lagi yang kelas di sini, kelas. Nah, kelas ini kita masukin di sini, ya, di rows. Kemudian saya hilangkan travel type-nya. Udah, seperti ini. Nah, ternyata ada kelas ekonomi, kemudian ada plus dan bisnis. Nah, ternyata dalam maskapai ini lebih banyak ada 62.000 yang bisnis. Kemudian yang ekonomi plus itu kurang ya, ekonomi itu banyak. Oke. Nah, selanjutnya apalagi yang ini returning profile. Nah, ini returning profile ini kita bisa cek di raw datanya dulu, teman-teman. Apakah ada seperti ini returning itu berdasarkan apa? Nah, di sini ternyata ada returning ini di sini customer type. Oke. Kita masukin di sini lagi, masukkan di samping atau di bawahnya, nggak apa-apa, sama aja. Saya masukin di bawah misalnya, atau di samping aja supaya bisa dibedakan nanti. Ini masuk dikit. Oke. Nah, sekarang mau dimasukkan tadi returning customer profile. Kelas, bukan kelas tapi type. Coba customer type. Saya coba customer type-nya. Oke, sudah. Saya hilangkan seperti ini, first time. Dan ini saya mau ubah dalam bentuk persentase juga. Jadi caranya tadi klik kanan, dan kemudian summarize by, bukan show value as percent of grand total. Nah, kita bisa lihat, oh ternyata yang kembali ke, misalnya orang sudah melakukan penerbangan pertama, ternyata dari yang sudah melakukan penerbangan pertama dengan maskapai ini, ada 81% yang kembali lagi pakai maskapai ini. Artinya, kalaupun mungkin kepuasannya tadi tidak terlalu puas, ya mungkin 43% aja, tapi tetap aja mungkin cuma satu pesawat di situ. Ya, oke. Misalkan seperti itu. Oke. Sekarang masukkan lagi yang returning by gender di sini. Di sini satisfaction bukan satisfaction ya. Kita tapi masukin yang ini. Salah di sini tadi. Customer type kita masukin di sini. Cep. Dan ini kita masukin di sini show value as grand total. Nah, di sini ya sama aja sebenarnya, tidak terlalu jauh beda. Kita bisa lihat di sini. Yap. Nah, sekarang masukin lagi di sini. Di sini masuk yang mana? Returning by gender. Gender ini masukin di sini, customer type-nya kita hilangin jadi gender di samping. Nanti customer type-nya tetap berdasarkan customer type, jumlahnya di samping sini. Row female, kemudian returning ini type by gender. Oke, saya salah. First type, customer type-nya masukin di sini. Customer type-nya saya masukin sini, coba female. Oke. Selanjutnya, sudah cocok seperti itu. Nah, sekarang copy lagi yang ini. Masukin apa? Masukin yang apalagi returning by travel type. Type of travel. Oke. Type of travel saya hilangkan ini. Wait. Customer
Customer type, masukin lagi di sini travel type, kemudian ini travel type-nya tadi kita masukkan di atas sini. Oke, seperti ini. Yes, 50, 30, 50, 30 udah cocok. Nah, sekarang yang terakhir yang mau kita buat adalah yang ini. Yes, masukin di bawah ini. Passenger satisfaction vs dissatisfaction by service. Oke. Ini kita mau lihat semua satisfaction-nya by service ini. Oke, kita mau lihat semua parameter ini, ada 14 parameter, teman-teman. Jadi dari departure, arrival dan lain sebagainya ke sana ya. Oke. Ini ada penilaiannya dari 0 sampai 5. Begitu juga sampai selanjutnya sampai di sini. Baggage handling. Oke, selanjutnya kita masuk lagi di sini di explore ini. Saya coba cek tadi saya masukin apa sebelumnya di sini. Show field list. Nah, di sini saya masukin semua dan ini saya masukkan dalam persentase. Saya masuk kembali ke sini, copy saja ini teman-teman, masukin di bawah sini. Kemudian ini saya ganti jadi satisfaction. Satisfaction masukin di sini di row. Kemudian di ini saya hilangkan, ini juga saya hilangkan. Terus masukin apa? Kita masukin yang ini semua. Dari mana? Dari departure apa ini? And arrival time convenience. Apa bacanya itu? Ya, seperti itulah ya. Oke, sekarang di sini kita fokus di value yang ini. Kita masukin di sini semua angkanya. Kita mau ubah nanti dalam format persentase departure ini. Oke, kita masukin juga, terus ini sampai bawah ya. Tunggu dulu, kita supaya teratur masukin satu-satu seperti ini. Oke, nah sekarang sudah muncul semua seperti ini teman-teman. Nah, parahnya ini tidak bisa diformatting satu kali nih ya. Kalau kita klik di sini terus summarize value as grand total, nah ini tidak otomatis berubah semuanya. Ini cuma kolom pertama. Nah, selanjutnya gimana? Kita ubah satu-satu ya. Percent of grand total, kemudian percent of grand total lagi sampai selanjutnya. Oke, klik kanan lagi. Kemudian ini percent of summarize value lagi dan lagi. Jangan salah klik karena ada yang sudah diformatting di sini. Oke, summarize value by grand total lagi. Grand total lagi, kemudian ada grand total lagi, kemudian ada grand total lagi, kemudian selanjutnya sama aja. Oke. Dan ini yang terakhir. Terakhir seperti ini. Nice, sudah. Harusnya sudah lengkap semua data kita di sini, analyze-nya. Nah, sekarang kita memasukin dia dalam bentuk dashboard seperti ini. Oke. Dan ini teman-teman saya pakai color palette yang ini. Teman-teman bisa cari di color palette ini populer ini. Ya, teman-teman klik saja ini all time. Nanti saya kasih linknya juga, muncul akan seperti ini. Teman-teman klik saja di menu all time, itu muncul yang ini paling atas ya. Kalau ada yang lain bisa cari-cari aja. Ya, oke. Selanjutnya saya masukkan ini tadi, kembali ke sini dulu. Saya masukin dulu sheet baru namanya dashboard. Oke, teman-teman bisa Alt V F G untuk hilangkan grid-nya, atau teman-teman langsung di menu view ini klik grid line, view-nya diancentang jadi seperti ini. Sekarang saya ubah dulu background-nya. Background-nya kebetulan ini apa namanya? Saya sudah siapkan color palette-nya tadi. Saya klik di sini, saya masukin background-nya ini. Oke, saya copy saja. Setelah itu saya masukin di sini more color, kemudian custom. Custom di sini saya masukin warnanya tadi ya. Oke. Nah, sekarang sudah berubah.
backgroundnya seperti ini. Nah, selanjutnya yang mau saya lakukan di sini adalah kita masukin yang ini, shape yang ini. Shape yang ini itu gimana caranya? Nah, kita sesuaikan ini supaya kita tidak perlu formatting satu-satu. Saya di sini dari D itu tadi kalau nggak salah saya buat itu 25. Saya klik di sini kolom width-nya itu jadi 25. Oke. Sekarang saya masukin sini dari D, saya buat nanti kolom width-nya di D ini jadi 25. Kemudian di sini saya masukin 2. Ya. Ini D 25, ini E 2 ya. Kemudian di sini 25 lagi. Kemudian ini 2 lagi, 2. Ya. Sekarang kayaknya saya bisa lakukan copy dulu, kemudian Ctrl Alt V, format, coba. Ya, harusnya sudah, jadi kita tidak perlu lakukan formatting ulang. Di sini ada berapa sih tadi isinya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini baru 4. Ini 1, 2, 3, 4. 4. Kita tambahkan satu lagi. Ini tadi kita masukin format biasa saja 25. Kemudian ini jadi 2 misalnya. Oke, nah seperti ini. Ini namanya membuat layout ya teman-teman ya. Kalau teman-teman baru belajar buat dashboard Excel, ini namanya layouting. Jadi kita buat layoutnya dulu supaya nanti tidak terhambur sembarang-sembarang dashboardnya. Oke, sekarang kita masukin yang ini, shape ini. Shape ini gimana cara masukinnya? Kita masukin di sini. Ini saya lihat dulu ini berapa sih tadi. Row height-nya itu 54. Saya masukkan di sini row height-nya. Oh, bukan format cell, tapi klik kanan di sini. Row height-nya jadi 54 atau 60 aja. 60. Kemudian ini di bawahnya juga saya masukkan misalnya 60 juga. Ya, seperti ini saja. Nah, kita bisa lakukan formatting. Kemudian kita insert di sini. Insert, kemudian shape. Shape-nya itu masukin yang ini. Ya, teman-teman bisa masukkan shape yang lain. Terserah, bebas saja teman-teman. Masukin di sini. Yes, mantap. Nah, sekarang saya mau kasih warnanya jadi warna putih saja. Shape format di sini, outline-nya saya hilangkan no outline, kemudian shape fill-nya itu saya masukkan warna putih. Nah, di sini mau dimasukkan apa lagi? Nanti mau dimasukin angka-angka ini semua ya. Oke, ini 2. Balik lagi ke sini. Saya geser ke bawah dulu dikit ini. Yes, oke, mantap. Ini kayaknya terlalu besar. Nah, naik dikit ya. Nah, selanjutnya saya copy saya ini ke samping, teman-teman. Copy, masukin di sini. Kemudian copy lagi, masukin di sampingnya lagi. Ini harusnya ratakan saja dengan sheet-nya. Ya, dengan setting yang sudah kita buat sebelumnya 25 2 itu. Jadi ini supaya ada garis pembatas saja seperti ini teman-teman. Yes, copy lagi. Selanjutnya copy lagi. Ini kayaknya nggak terlalu rata. Ini masukin lagi dikit sini. Ratakan teman-teman. Kemudian satu lagi ya. Kebetulan ada 5 tadi. KPI-nya di atas. Parameter utamanya. Yes, seperti ini. Nah, sudah jadi teman-teman. Tapi masih banyak yang lain. Ini yang pertama kita masukin dulu yang itu. Ini kita klik di sini. Baru setelah itu teman-teman langsung klik sama dengan. Sama dengannya jangan tulis sini tapi tulis di atas. Klik dulu shape-nya. Sama dengannya di sini. Sama dengan di atas ini. Kemudian di explore tadi kita klik yang ini. Kalau ini teman-teman itu tidak bisa langsung seperti ini. Kalau saya klik seperti ini, referensikan seperti ini, hasilnya adalah error ya. Oke, gimana caranya? Ya, kita klik sama dengan lagi explore. Kemudian di sini kita explore-nya itu kita tulis saja di sini B4. B karena ini di kolom B angkanya, kemudian di 4 ya, di baris keempat B4. Tulis saja di sini B4. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini saya mau kasih fontnya, saya sesuaikan saya dengan ini. Fontnya itu tadi ada 17. Kita misalnya kasih fontnya jadi 15 di sini. Klik lagi di sini dulu.
fontnya 15 misalnya, dan ini saya kasih fontnya itu Popin semi bold seperti ini, dan saya kasih di tengah-tengah ya, paling atas seperti ini ya. Nanti karena ada labelnya di bawahnya ya, label yang ini. Sekarang kita masukin lagi labelnya di sini, total passenger. Total passengernya itu saya masukin dalam sini. Misalnya saya masukin dalam sini, edit point. Oke, nggak usah masukin biasa aja, karena akan lebih susah modifnya ya. Oke, misalnya seperti ini saja, masukin di sini, kasih ratakan seperti ini. Nah, sekarang kita bisa ganti formattingnya. Saya ganti shape fill-nya jadi no fill aja. Kemudian shape outline-nya kita masukin warna yang sesuai warna background yang ini tadi. Harusnya tetap muncul di situ, dan ini weight-nya jangan terlalu besar, tapi kita masukin kayak satu atau setengah aja seperti itu, terlalu kecil ya. Bisa masukin yang weight-nya satu aja ya. Oke, misalnya satu seperti ini. Oke, tetap kelihatan seperti itu. Nah, sekarang kita masukin di sini total. Oh, bukan masukin sini. Oh, klik dulu ini. Klik. Total passenger. Nah, ini karena warna putih, kita ganti warna hitam. Warna hitamnya itu saya maunya warna hitam yang tidak terlalu hitam seperti ini. Ini kita bisa ganti di sini. Masukin di sini more color, kemudian custom, masukin warna yang itu tadi, masukin sini. Oke, sudah. Nah, sekarang fontnya ini ganti juga jadi Poppins. Jangan semi bold, Poppins biasa aja. Total passenger masukin lagi di sini. Ini masukin tengah-tengah. Ya. Nah, ini fontnya terlalu besar, kita sesuaikan dengan yang ini supaya kita tidak perlu mikir lagi fontnya berapa sih tadi ya. Intinya ini fontnya sekitar 8 ya, 8 ya. Fontnya 8 ukurannya. Oke, total passengernya sini. Oke, nah sekarang mau dimasukin apa lagi? Mau dimasukin flight distance. Oke, flight distance-nya saya masukin lagi di sini. Seperti biasa tadi, berarti yang mau kita ambil adalah yang C4 ya, yang ini C4. Oke. Nanti teman-teman bisa ganti saja ini DEF 4 ya. Oke. Seperti ini. Nah, ini kita tidak perlu lakukan formatting ulang lagi. Klik saya di sini, baru klik save format. Format painter maksud saya seperti ini. Klik di sini. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang kita tinggal copy yang ini. Bukan, yang ini tadi, yang labelnya. Copy. Kemudian kita paste di sini. Oh, kita paste di sini. Judulnya apa? Judulnya adalah, labelnya adalah ini. Flight distance in miles. Ya, flight distance saya udah tahu dari mana ya, karena ada penjelasan di data dictionary-nya ya. Jadi ini jumlah penerbangannya per mile-nya ya. Oke, ini saya kasih masuk di bawah lagi dikit, kasih supaya nanti rata semua ke sana. Nanti kita sesuaikan dengan yang terakhir ini. Nah, sekarang di sini jadinya explore, atau teman-teman bisa copy saja rumus di atas ini, copy baru sini. Di sini D4 jadinya, kemudian di sini jadi DE, kemudian di sini jadi EF. Oke, sekarang kita lakukan formatting seperti biasa. Format painter, klik di sini. Format painter lagi, klik di sini. Format painter lagi, klik di sini. Udah. Sekarang masukin semua yang label-labelnya di sini. Labelnya masukin di sini. Labelnya apa? Di sini. Labelnya adalah average departure delay in minutes ya. Jadi per menit di sini berdasarkan menit ya, jumlah menitnya. Dan ini tertutup karena apa? Karena tidak
terbaca jelas di sini. Ini kayaknya kita, oh, fontnya bukan 8 jadinya di sini. Pantasan. Di sini kita ganti jadi 8 juga. Kemudian ini juga, kalau ini sudah 8 ya. Ternyata fontnya ikut berubah juga tadi. Oke. Nah, sekarang masukin di sini, saya kasih di tengah-tengah ini. Ya, misalkan seperti ini. Menyesuaikan saja yang di samping ini teman-temannya biar makin rata, rapi. Klik sini supaya rapi dengan di sampingnya, rata dengan di sampingnya. Ini juga saya masukin di bawah ya. Oke. Nah, sekarang ini kasih di tengah-tengah. Ini tengah-tengahnya gimana? Tengah-tengahnya kasih di begini, kemudian ini juga ke tengah-tengahnya kasih begini, kemudian kasih tengah-tengah seperti ini juga sama, ya. Oke, selanjutnya yang kedua terakhir ini, saya copy lagi di sini, kita paste di sampingnya aja. Jadi teman-teman tinggal rapikan saja sendiri ya, teman-teman ya. Copy, paste di sini. Ini warna. Ini fontnya juga sebenarnya bukan Poppins ya ini teman-teman ya. Wow, kita harus ngedit satu-satu ini, nggak apa-apa ya. Ini Poppins, ini font kesukaan saya. Oke, kita balik lagi ke sini, teruskan. Dan ini adalah average satisfaction ya terakhir. Oke, nah ini average rating all service. Nah ini kasih 8. Ini sudah. Sekarang kita ubah jadi Poppins. Ceps. Kalau Poppins seperti ini, Poppins ini geser dikit. Kemudian ini juga pasti akan lebih besar juga fontnya. Udah seperti ini aja. Kalau mau rapi seperti di samping juga kita masukin seperti ini ya supaya sama ukurannya. Masukin di bawah juga seperti ini supaya rata dengan di sampingnya. Kemudian ini Poppins juga, Poppins, dan ini kita masukin lagi di bawahnya. Dan ini masukin lagi seperti ini seperti ini juga. Ini coba ke atas, enggak juga sih, seperti ini. Oke. Sedikit lagi. Oke, coba udah seperti ini. Ini juga kayaknya kurang terlalu rata dengan sampingnya. Oke, udah seperti itu aja. Teman-teman bisa rapikan sendiri ya. Poppins di sini, kemudian sudah. Nah, di sini juga pastikan rapi seperti ini. Hasilnya oke, seperti ini. Oke, kita kecilin dulu teman-teman hasilnya ini. Nah, sekarang yang mau kita lakukan selanjutnya adalah apa? Adalah ini. Overall satisfaction. Oke. Overall satisfaction ini kita buat dalam donut chart seperti ini. Kita balik ke sini. Overall satisfaction-nya bukan di sini tapi di sini. Oke, kita klik di sini, kemudian insert, kemudian kita masukin recommended chart dan kita pilih pie di sini, dan di pie ini kita pilih donut chart. Oke, kita cut saja, Ctrl X, masukin di bawah sini. Yes, mantap. Masukin, ratakan dengan ini, dan ini saya formatting dulu. Klik di sini hide all field button, kemudian ini masukin di data label. Data labelnya itu bukan data label, masuk di sini. Kemudian legendnya kita masukin di bottom, yang legend ini ya, bottom, masuk di sini. Nah, sekarang kita masukin dia, tarik dikit ke kiri, tarik dikit ke kanan, ya kelihatan begini. Ya, ternyata dari data ini kita bisa lihat bahwa ternyata 43%, cuma 43% yang puas dengan pelayanan kita misalnya. Selanjutnya yang mau saya lakukan adalah formatting seperti di sebelah saja supaya tidak pikir lagi layoutnya, dan judulnya saya copy saya di sini, overall satisfaction. Ya.
overall passenger satisfaction. Dan ini kalau nggak salah tadi fontnya itu Poppins juga, dan ini jadi 12 ya. Ini saya masukin di sebelah kiri seperti ini. Ini saya hilangkan bordernya, format border, shape outline, no outline. Kemudian warna di dalamnya di sini saya masukin warna yang di color palette tadi. Warnanya apa? Warnanya belum kita ambil. Di sini, klik di sini. Copy. Oh. Ya, kita klik saja di sini. Copy fontnya, colornya maksud saya, masuk lagi di sini. Klik di sini, format, kemudian shape fill, kemudian di sini more fill color dan custom. Nah, di sini masukin warnanya. Udah seperti ini. Sekarang ini yang mau diubah jadi Poppins semua. Poppins, dan ini Poppins biasa juga. Ini Poppinsnya berubah jadi 14 lagi, kita ubah lagi jadi 12, masukin sebelah kiri. Dan ini saya masukin warna putih supaya kelihatan. Ini juga sebenarnya bukan putih-putih sekali ya. Ini saya masukin warna yang abu-abu seperti ini ya, supaya keren, abu-abu lagi. Dan ini juga saya masukin warna abu-abu ya. Sudah seperti ini. Nah, sekarang kita formatting dulu yang ini. Saya mau kasih warna hitam yang ini tadi. Copy dulu yang ini, masukin di sini. Ganti warna orange jadi warna hitam. Masukin format di sini, format shape-nya saya masukin warnanya more color. Copy di sini warnanya jadi custom. Custom ini saya masukin warna hitam ini. Oke, sudah. Nah, sekarang kita masukin yang ini, warna yang ini itu karena ketidakpuasan pelanggan itu kita masukin warna yang agak ya orange, tapi yang kontrasnya kurang di sini. Shape-nya masukin yang ini. Oke. Nah, selanjutnya yang mau kita lakukan adalah kita buat lagi yang di sininya satisfaction by travel type of travel, dan juga satisfaction by class. Oke. Kita pakai bar chart semua di situ. Klik di sini. Insert recommended chart, kita pilih yang bar chart seperti ini. Bar chart. Nah, sekarang saya mau masukkan dia di order dulu atau di sort dulu dari yang terbesar ke terkecil. Jadi supaya bisnisnya di atas, sort, klik saja di sini. Sort, di sini sortnya itu large to small ya. Bukan, tapi sebaliknya. Di sini small to large ya. Klik sini. Sudah. Sekarang saya hilangkan totalnya ini, kemudian saya hilangkan ini grid line-nya teman-teman. Kemudian saya klik di sini dan kita hide field of button. Kemudian di sini saya hilangkan juga data label yang di bawah sini, axis-nya. Kemudian saya cut di sini, masukin di sebelah. Nice. Oke, kita ratakan, samakan dengan sebelumnya. Dan ini saya ratakan seperti ini. Nice. Sekarang kita kasih judulnya apa? Kasih judulnya seperti ini aja. Oke. Satisfaction by travel type di sini. Dan ini pasti fontnya itu 14, kita ganti di 12. Kemudian ini bordernya hilangkan juga, shape outline, no outline seperti ini. Dan warnanya saya langsung ubah saja seperti ini. Warnanya jadi warna apa? Warna yang ini. Udah. Selanjutnya saya masukkan warna yang ini, satisfaction by class. Satisfaction by class, klik saya sini, insert lagi, recommended chart, kemudian bar seperti ini. Dan selanjutnya teman-teman bisa klik lagi di sini, sort by-nya yang small to large, kemudian klik kanan di sini, hide all fill and button, kemudian klik di sini, hilangkan grid-nya, kemudian ini hilangkan juga, dan ini juga hilangkan juga. Sekarang kita cut lagi, masukin di sebelah. Nah, ini kita lakukan formatting seperti biasa. Ini saya kasih supaya kelihatan, nanti saya kasih 25 juga sini. Yes, mantap. Supaya apa? Supaya saya bisa tahu ujungnya nanti ini di mana. Oke, saya samakan dulu. Ya udah. Seperti ini dulu. Nanti lakukan formatting penyempurnaannya di akhir-akhir.
Sekarang judulnya apa? Judulnya adalah satisfaction by class. Teman-teman bisa ganti judul sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan ini saya kasih 12 juga, dan saya lebih suka di warna di kiri kalau judulnya seperti ini. Dan klik lagi di sini. Yep. Kemudian ini ganti warnanya. Dan ini tadi belum diubah jadi Poppins kayaknya. Fontnya Poppins, harus Poppins ya. Wajib. Tidak kok. Ini juga Poppins juga. Poppins, dan ini juga ini ganti jadi 12. Udah. Seperti ini. Sekarang yang mau saya lakukan selanjutnya adalah kita buat yang returning customer profile. Ini yang presentasi semua tadi. Ini kita pakai pie chart juga. Donut chart maksud saya. Pie chart juga boleh. Klik di sini. Oke. Sekarang cut saja, masukin di dashboard lagi di bawahnya. Oke, terus masukin di sini. Sekarang hilangkan hide buttonnya, kemudian klik di sini data label, kita klik data labelnya di sini, persentasenya, kemudian legendnya seperti biasa kita masukkan di bawah. Sekarang tinggal formatting judulnya dulu, judulnya copy dulu judul yang ini supaya saya tidak mikir lagi judulnya apa ya. Oke, dan ini saya ganti dulu fontnya jadi Poppins biar tidak formatting nanti lagi selanjutnya. 12. Kemudian ini saya kasih di sebelah kiri judulnya. Geser judulnya aja, bukan geser chartnya. Dan ini saya masukin, kasih keluar seperti ini. Kasih keluar juga seperti ini. Nah, sekarang ini saya mau lihat customer yang return ternyata lebih banyak ya. Berarti keren ya. Yang menggunakan yang pakai maskapai ini tetap kembali lagi rata-ratanya lebih besar ya. Klik sini. Oh, ganti. Dan ini warnanya yang ini saya ganti warna yang ini. 18% ini yang perlu kita manage. Kenapa sih mereka tidak pakai lagi maskapai ini? Misalnya ya. Oke, klik seperti ini. Ya, sudah. Sekarang selanjutnya apa lagi? Tentu yang ini returning by gender, returning by travel type. Oke, kita balik lagi ke sini. Mana tadi? Bukan ini, tapi di sini. Klik di sini. Kemudian ini kita masukin recommended chart, kemudian kita masukin yang ini. Sudah. First time saya coba masukin sini. Apakah sudah cocok teman-teman? Dengan yang dicontoh ini tadi sebelumnya. Cep, masuk di sini. Oke, sudah. By gender ya. By gender, female, first time. Nah, ini by gender berarti saya lihat dulu di sini. By gender, female and male. Oke, berarti saya harus ubah di sini. First time di sini. Dan di sini. Oke, ini kita balikin aja temannya. Ini di row, ini gender in the row. Oke, ini gender in the row. Kenapa bisa pivot table explore? Oke, wait dulu saya masukin di atas sini. Oke, masukin di bawah. Nah, ini customer type-nya pindah di kolom, kemudian gendernya pun pindah di sini. Kemudian ini kita sekalian ubah saja, returning business, kemudian ini kita masuk customer type-nya di atas, kemudian travel type-nya di sini. Jadinya seperti ini teman-teman ya. Maafkan saya. Ya, klik saya di sini, insert, kemudian recommended chart, kita masukin seperti ini. Oke. Nah, sekarang masukin di dashboard lagi. Oke, sudah berubah sendiri, keren. Kita tidak perlu ubah satu-satu lagi. Poppins. Oh, tidak ada font yang namanya Pops. Poppins seperti ini. Kita hilangkan seperti ini. Dan ini kita hide all value and buttons itu. Kemudian ini seperti biasa kita masukin di bawahnya aja legendnya bottom seperti ini. Nah, sekarang tinggal satu lagi. Satu itu apa tadi? Ya, nanti kita lakukan formatting setelah ini. Recommended chart lagi, kemudian bar, bukan bar tapi kolom chart seperti ini. Cut lagi, masukin di sebelah sini.
Bukan sini ya. Oke. Nah, sekarang yang mau kita lakukan adalah apa? Kita klik lagi di sini, hide field button, klik di sini. Kemudian ini klik di sini, hilangkan grid-nya. Kemudian ini kita masukin di bawahnya lagi, bottom. Kemudian ini kita masukin font yang kesukaan kita. Di sini Poppins. Oke, kesukaan saya maksudnya ya. Oke. Selanjutnya ini saya lakukan formatting seperti ini. Formattingnya saya samakan colornya di sini, dan kalau misalnya tidak return untuk yang first time saya kasih masuk misalnya warna yang seperti ini aja. Oke, atau kalau mau canggih ini tadi saya masukin warna apa ya. Oke, misalnya untuk first time saya masukin ya biar warna itu aja ya. Terus outline-nya saya masukkan warna outline-nya. Oke, seperti ini misalnya. Dan ini saya klik lagi dan formattingnya saya masukkan warna yang sama di sini untuk return-nya. Kemudian untuk yang baru pertama kali saya kasih warna apa? Warna yang abu-abu. Kemudian kasih bordernya ini. Apakah sudah sama bordernya? Harusnya sudah sama. Nah, selanjutnya yang terakhir teman-teman kita buat yang ini. Yang ini teman-teman, kalau teman-teman pakai format yang ini, misalnya kita buat chart seperti ini, di recommended chart itu ini nggak tahu ya kenapa nggak muncul chart yang seperti ini. Ini bawah itu nggak muncul. Nah, caranya gimana? Kita copy dulu ini, kita paste di bawah sini. Ctrl Alt V, ya seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal masukin sini nih. Ini persentase ya. Ini persentase, masukin dulu dalam format persentase, dan kemudian ini kasih satu angka di belakang koma aja. Nah, sekarang ketika saya buat chartnya berdasarkan ini, saya klik di sini, blok dulu semua, insert, kemudian recommended chart. Di sini sudah muncul chartnya yang saya mau, seperti ini. Ya, klik OK. Nice. Mantap. Oke. Nah, ini judulnya, ini nanti kita akan arahkan ke atas ini ya. Karena ini bukan pivot table, nanti kalau misalnya terlakukan filter itu nggak muncul ya. Jadi kita akan akali ini. Yes, mantap. Nice. Kita kasih besarin saja. Setelah itu kita hilangkan grid-nya dulu. Kemudian ini saya hilangkan persentasenya seperti biasa. Kemudian ini sudah oke. Nah, sekarang fontnya Poppins, harus wajib ya. Oh, kok kenapa bisa seperti itu? Wait. Klik lagi di sini, Poppins lagi, Poppins, harusnya Poppins. Yes. Seperti ini, saya klik, 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 klik. Oke, sudah. Nah, sekarang hilangkan ini. Sekarang masukkan labelnya, jadi yang ini data label. Sudah muncul semuanya, dan sudah. Biarkan saya dulu seperti ini. Sekarang ini kan datanya masih referensinya ke bawah. Jadi ketika kita lakukan nanti filter data atau slicer data, itu tidak akan terpengaruh data yang ini. Dan itu kita tidak mau. Gimana caranya ngakalinya? Kita klik lagi di chartnya. Kemudian di sini select data. Select datanya kita ubah teman-teman. Select datanya di yang pertama itu adalah series file. Dan ini yang pertama kita lakukan, series file-nya saya mau di atas. Saya klik dulu series file sini. Kemudian klik di sini. Move up. Oke, jadi series file-nya di atas. Udah seperti ini. Jadi series file-nya tunggu dulu. Series file-nya kayaknya bagus kalau dibawa. Select data dulu. Series file-nya saya masukin di bawah lagi, coba seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya select data lagi, kemudian di sini untuk di sini kita klik dulu, edit, klik di salah satunya ini, di netral dan di series file, klik di sini. Nah, di sini series name-nya saya ambil di sini, netral dan di series file. Kita klik di sini, kita ganti yang ini, hapus saja teman-teman, hapus yang ini, baru kita arahkan ke sini, klik seperti ini. Udah. Selanjutnya hapus juga yang ini, kita arahkan ke series name-nya ini, kita arahkan ke semua ini, ke sana. Sudah. Udah? Ya, oke. Nah, selanjutnya kita untuk series file di sini kita lakukan hal yang sama, klik di sini,
edit, kemudian masukin yang ini, kita referensikan ke sini, kemudian ini hapus dulu, kemudian kita masukkan yang series file-nya seperti ini. Klik OK. Nah, ini terakhir karena ini belum berubah juga teman-teman, yang ini di bawah ini kita coba klik sini, coba saya klik. Referensinya itu pasti masih mengarah ke sini, Nah, sekarang select data lagi. Select datanya itu edit lagi, edit. Nah, edit ini kita ambil ini, teman-teman bisa lihat editnya, kita bisa ambil dari atas ini, dari pivot table kita masukkan ini semua ke sana. Oke, klik di sini, klik OK. Sudah, klik OK lagi. Mantap, sudah tampil seperti ini teman-teman. Nah, sekarang ini mengganggu sekali, ini sum off. Jadi kita ubah dulu di sini. Ctrl H di sini. Setelah itu sum off, tulis di sini saja sum off. Off. Kita ganti jadi kosong, replace with kosong saja ya. Replace. Ya, sudah jadi seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini sudah berubah semuanya. Ya. Sekarang tinggal kita cut chartnya, cut, masukin di dashboard kita di sini. Yes, mantap. Apalagi ini tadi di atas. Oke, kita sesuaikan di atas saja. Dan ini warnanya apa sih warnanya di sini? Warna Oke, warna ini juga di belakang, formatnya warna ini, kemudian ini di sini warna hitam di bawahnya. Ini series file itu oke. Salah, harusnya ini yang di bawah ya. Ini saya salah tadi. Saya klik lagi sini teman-teman, klik di sini saja format select data, kemudian ini saya kasih jadi move down ya. Ya, jadi series file-nya yang di bawah, kemudian netralnya yang di atas. Oke. Sekarang di sini kita lakukan formatting. Ini fontnya supaya tidak ngambang ke bawah gitu, coba kasih 8. Yes, sudah. Dan ini saya kasih jadi 8 juga supaya rata. 8 juga udah. Sekarang ini saya melakukan formattingnya warna hitam. Hitam yang ini tadi, yang tidak terlalu hitam banget. Kemudian di sini saya kasih warna putih. Oke, selanjutnya di sini saya masukin warna apa lagi? Warna yang abu ya. Abu-abu tadi. Yang returning itu kita bukan warna abu, tapi yang di series file ya, kita kasih warna yang ini. Karena yang ini yang orang-orang yang tidak puas ya, persentasenya. Kemudian ini saya masukin warna putih. Putihnya yang putih seperti ini, yang abu-abu ya sebenarnya ini ya. Kemudian ini title-nya misalnya seperti ini, copy saja. Copy. Yes, mantap. Saya masukin sebelah kiri. Oke, dan ini saya hilangkan bordernya dulu, outline-nya. Seperti ini. Jadinya ini teman-teman. Nah, sekarang ini saya mau kasih bold dulu, kasih lebih besar dulu ukurannya. Ini misalnya kasih jadi 100 saja. Ini besar, sudah. Atau teman-teman bisa ganti sesuai kebutuhan ya. Saya cukup seperti ini saja. Nah, ini saya masukin ke bawah dikit ya. Selanjutnya, ya, sebenarnya sudah. Tinggal kita, ini saya masukin yang ini aja teman-teman. Ini copy aja teman-teman ya. Yang seperti ini. Ini teman-teman shape biasa ya. Teman-teman bisa tambahkan atau tidak ya. Teman-teman bisa tambahkan kata-kata sendiri saya di sini. Boleh. Ini shape saya masukin di sandbag. Yes, mantap. Saya masukin di sini. Udah. Nah, sekarang saya masukin yang ini, tulisannya juga saya copy aja. Teman-teman bisa ganti kata-katanya di sini. Kata-kata yang teman-teman mau. Ya, mantap. Nah, sekarang saya fokus di judulnya. Saya copy aja juga judulnya dari sini. Copy. Ini saya kasih masuk ke bawah, coba. Iya, saya masuk lagi ke sini. Udah. Iconnya saya masukin icon yang ini juga. Masukin di sini. Masuk di kiri. Oke. Insert. Udah. Icon sudah seperti ini.
Udah, mantap. Selanjutnya kita buat dashboardnya lebih dinamis dengan cara apa? Oh, ternyata ada di depan sini tadi, harusnya saya tidak perlu tambahkan lagi. Nggak apa-apa. Selanjutnya apa lagi? Kita tambahkan mau buat dashboardnya jadi dinamis ya. Untuk membuat dashboardnya jadi dinamis kita bisa pakai yang ini ya. Sebenarnya kalau best practice-nya teman-teman bisa teman-teman ganti namanya di sini di pivot table 1, 2, 3, 4 dan lain selanjutnya ya. Yang seperti ini ya. Supaya apa? Supaya gampang ditahu nama pivot table-nya nanti ya. Karena ketika kita lakukan seperti ini, nanti kita masukkan slicer dulu ya. Klik saja salah satu pivot table-nya, slicer. Kemudian ini masukin yang pertama, misalnya saya mau masukkan filter berdasarkan customer type, setelah itu type of travel, gender, dan class. Klik di sini, insert, kemudian slicer, customer type, oke. Kemudian saya copy saja ini, enggak, saya klik lagi di sini, insert, kemudian slicer, kemudian type of travel, kemudian ada misalnya kita masukin gender juga, insert, kemudian gender di sini, dan kemudian selanjutnya misal kita memasukin yang apa lagi, terakhir itu misalnya kita masukkan yang type of travel ya. Nah, type of travel sudah ada, klik lagi di sini, slicer dari customer type sudah ada juga, apalagi sih di sini class ya. Klik lagi di sini, insert, kemudian slicer, kita pilih yang class. Class itu di mana di sini? Class. Mata saya kurang bagus ya, ini kelas. Oke, sudah seperti ini. Oke, teman-teman, ini saya copy aja. Copy, cut, masukin di sini. Oke, saya lihat saja untuk formattingnya seperti ini, customer type, type of travel, kemudian gender, ada class ya. Nah, sekarang ini customer type-nya saya masukin di sini. Oke, customer type, kemudian ini kayaknya saya besarin sebentar ya. Oke, customer type, kemudian ini jadinya seperti ini. Oke, nah ini teman-teman saya punya ini, saya supaya rata ini teman-teman, saya mau kasih rata saja seperti ini. Saya masukin dia seperti ini supaya tidak terlalu panjang ke bawah. Ini juga masukin ke atas supaya rata saja dengan filternya di samping nantinya. Ini saya masukin bawah seperti ini. Oke, nah ini saya sesuaikan dengan yang filternya di depan. Cus, mantap. Ini juga saya masukin cus, mantap juga. Dan ini juga kita sesuaikan ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah kita masukin yang bisnis ini, bisnis dulu baru gender. Bisnis baru gender. Kita lihat, oke, di atasnya tadi supaya space-nya sama. Oke, nah ini kita masukin di atas, kita tekan kontrol tahan saja ya, masukin di atas seperti ini. Cakep. Nah, selanjutnya ini saya masukin di atas, ke atas maksudnya. Ke atas sedikit. Alarm. Udah. Mantap. Sekarang rapiin dikit dulu. Dan ini saya ikut juga yang di atasnya tadi, kita kasih kecilkan sesuai dengan ukuran dari filternya biar rapi. Sudah. Nah, sekarang yang mau dilakukan selanjutnya adalah kita angkat ini ke atas.
Didorong aja, jangan terlalu cepat ya. Kita pelan-pelan saja seperti ini. Oke. Nah, ini sudah jadi sebenarnya teman-teman. Tapi ketika saya klik sini, ya cuma ini yang berubah. Ketika saya klik ini, nggak ada yang berubah. Ya, gimana caranya supaya bisa berubah semuanya? Kita klik di sini, kemudian ini slicernya, dan kita klik report connection. Nah, ini yang saya maksudkan tadi ketika kita buat pivot table, bagusnya kalau kita buat namanya apa, supaya nanti kalau kita edit interactionnya, itu kita tidak kebingungan sendiri. Pivot 41 ini apaan sih? Pivot 44 ini apaan sih? Misalnya seperti itu. Jadi kita bisa tahu apa yang mau kita filter di sini. Ya, karena ada saatnya kita tidak butuh untuk filter semua. Ya, teman-teman, ini kita centang saja semua untuk kali ini. Oke, cuma 4 ya. Harusnya masih banyak. Saya coba cek lagi report connection ini. Oh, banyak ya. Udah. Report connection lagi untuk yang keduanya di bawah. Jadi inilah kalau misalnya kita buat Excel itu kita harus buat begini satu-satu ya. Beda kalau misalnya teman-teman buatnya di Power BI atau di Tableau, ya tidak perlu seperti ini. Ya, kalau teman-teman mau nonton yang Power BI boleh di deskripsi video juga, saya sudah pernah buat sebelumnya. Oke. Kemudian oke lagi seperti ini. Oke. Mantap. Klik oke. Selanjutnya saya klik lagi di sini. Ini yang terakhir, teman-teman. Udah seperti ini. Sudah seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang ini saya mau geser dulu ke samping dikit supaya mirip dengan ini space-nya. Nice. Nah, ini di atas kayaknya kurang masuk. Oke. Nah, selanjutnya ini teman-teman saya lakukan slicernya ini saya formatting sendiri ya. Formatting itu seperti ini. Teman-teman sudah bisa belajar sendiri nanti bagaimana cara lakukan formatting seperti itu. Dan ini tadi saya belum simpan kayaknya ya. Ya, ini slicernya namanya slicer saya namanya ini set kok nggak muncul di sini ya? Wait dulu. Saya simpan dulu. Di sini teman-teman saya simpan di mana Excel training. Misalnya saya simpan namanya airline air dashboard. Satisfaction dashboard atau report. Seperti ini saja misalnya ya. Disimpan filenya supaya nanti kalau misalnya blue screen laptopnya tidak langsung hilang ya. Saya klik di sini dulu slicer, kok nggak muncul news ya. Ini teman-teman bisa modif sebenarnya, modif sesuai kebutuhan dan keinginan teman-teman. Dan ini saya sudah buat sebenarnya. Ini kenapa tidak muncul? Harusnya muncul. Set as default, add to gallery. Oke, karena saya belum add to gallery ya, harusnya sudah muncul sih di sini. Add to gallery itu namanya apa sih tadi? Saya coba close dulu Excel saya ya. Ini sebenarnya sudah jadi ya. Saya Excel close dulu yang ini. Yes, ini dashboard yang lebih keren lagi sebenarnya itu. Oke, saya klik lagi, buka lagi dashboardnya tadi. Oke, harusnya tadi sudah muncul di sini. Teman-teman sebenarnya bisa modify slicernya sesuai keinginan teman-teman. Ini belum muncul juga. Oke, ini di mana dia? New slicer. Kemudian ini add to gallery itu wait. Harusnya muncul. Tunggu teman-teman. Atau nanti kita bikin saja sendiri ya. Kita bikin formattingnya. Mana tadi? Oke.
customer type slicer, kemudian ini add to gallery, string ini modify set as default. Sudah. Oke, teman-teman, kita bikin aja ya. Di sini slicernya, dan ini teman-teman bisa langsung di sini modify saja salah satunya. Klik di sini, setelah itu duplikat. Duplikat di sini kita masukkan judulnya misalnya Alfred 1 ya, Elf 1. Ya, misalnya seperti ini. Nah, headernya untuk whole slicernya saya lakukan formatting sini, format, dan bordernya saya tidak mau ada border, none aja, klik sini. Kemudian headernya untuk fontnya semua saya kasih warna fontnya, saya kasih Poppins ya, seperti biasa. Poppins. Oke. Header di sini saya tidak lakukan formatting aneh-aneh sih sebenarnya di sini. Yang di sini headernya sudah. Kemudian selected data, formatnya saya mau kasih fill colornya jadi warna yang ini, more color, custom. Ini customnya saya kasih warna yang ini, harusnya bukan ini, more color ini saya kasih warna yang ini more color saya kasih warna ini, teman-teman. Oke. Nah, sekarang sudah jadi harusnya seperti ini, dan ini saya kasih Poppins juga, Poppins udah seperti Poppins biasa saja. Dan with no data itu saya kasih warna fillnya saya kasih warna yang abu-abu saja tadi, abu-abunya yang seperti ini. Ini kita masukin di sini, colornya more color, kemudian masukin sini. Oke, sudah. Sekarang ketika saya di sini, saya ganti juga fontnya. Udah, klik OK. Nah, saya klik di sini. Ya, nah ini fontnya sudah oke sih sebenarnya, sudah tampil seperti ini. Namun ini fontnya kasih kecilkan dikit, modify lagi, modify-nya ini jadinya headernya itu fontnya jangan terlalu besar, tapi kita kasih masuk 10 saja. Kemudian isinya juga selected data juga kita kasih 10 saja juga, dan ini with item with no data juga kita masukin 10 juga misalnya ya, 10. Oke, klik OK. Selanjutnya seperti ini. Nah, warna itu saya lupa warnanya. Slicer di sini lagi modify, kemudian ini slicer, headernya ini tadi saya lupa. Headernya ini kita masukin Poppinsnya medium ya. Oke, kemudian ini whole slicer harusnya fontnya itu langsung warna putih semua ya. Saya klik sini, oke, harusnya udah. Oke, tapi ternyata tidak berubah di fontnya, warnanya di situ. Modify lagi, selected data, dan ini kita masukin fontnya jadi warna ini abu-abu. Klik sini, kemudian kita lakukan sama with no data juga, kita masukin warna yang sama di sini. Klik sini, klik OK. Nah, ketika saya klik ke sini, ya sudah. Ini tadi kayaknya masih ada yang salah di sini. Saya klik di sini misalnya. Ya, harusnya kalau saya lakukan di sini, return di sini, saya klik di slicer, modify lagi. Teman-teman bisa modify atau bisa berhenti sampai di sini juga ya, karena sudah jadi itu dashboardnya. Item with no data, di sini fillnya saya ganti dulu, fillnya jadi EEE sudah, dan ya harusnya sudah sih. Atau kita biarkan aja begitu, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lanjutkan untuk melakukan modifikasinya. Klik di sini, saya di sini, teman-teman bisa cek untuk di sini. Oke, return.
Klik lagi di sini, slicer lagi, kemudian modify di sini. Modify-nya di sini selected with no data. Oh, bukan, tapi unselected item with data. Makanya saya salah tadi, jadi tidak muncul ya. Customnya saya masukin EEE. Oke, jangan lupa pagarnya jangan dihapus. Klik sini. Mantap. Nah, ketika saya klik OK di sini, nah harusnya ini sudah OK. Nah, sekarang ini fontnya kayaknya terlalu besar ya. Fontnya ya nggak apa-apa, itu aja. Ini saya masukin, klik di sini. Nah, ini sebenarnya sudah jadi di atas ini, tinggal kita pakai terapkan saja ke bawah, klik sini saja, slicer, kemudian klik yang ini, elf1, kemudian elf1. Cakep. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa ganti juga filternya, namanya ya. Klik di sini, di atas ini slicer settingnya kita kasih, slicer captionnya kita bisa ganti, misalnya filter by. Oke, atau misalnya filter by. Tambahkan di sini by gender ya. Ini tidak usah, biarkan saya seperti ini. Nah, ini digeser aja, teman-teman bisa geser ke sebelah kiri di sini, atau biarkan saja misalnya seperti tadi, nggak apa-apa, sama aja. Intinya mantap ya. Oke, ini karena kita coba lakukan filter di sini datanya. Apalagi yang perlu diubah? Oke, biarkan saja seperti ini. Teman-teman bisa modif sendiri nantinya. Nah, misalnya di sini saya mau lihat secara keseluruhan. Oke, ternyata secara keseluruhan itu cuma ada 43,45% pelanggan yang puas. Setelah itu netral dan atau tidak puas ya. Oke, nah di sini satisfaction-nya ini saya kasih masuk data labelnya dulu teman-teman. Data labelnya ini kita masukkan inside N seperti ini, dan kita kasih warna yang abu-abu dulu, yang ini ya. Kemudian ini jumlah penumpangnya ya. Ini data label juga, ini masukin seperti ini, sama juga. Masukin data labelnya di inside N, dan ini masukin warnanya warna abu-abu, karena di bawah sini agak lain dia karena agak pendek, kita masukin warna yang agak ini ya. Kita klik saja satunya di sini saja, yang ini saja, kemudian kita masukin di sini. Oke. Ya, harusnya sudah terbaca dikit ya. Nah, selanjutnya ini kita masukkan persentase saja, persentase data label. Data labelnya sudah cakep. Nah, selanjutnya kita masukkan hal yang sama di sini, data label juga ya. Nah, tapi judulnya belum ada nih di sini. Harusnya ini yang harus kita lakukan pertama kali dulu tadi, returning to ini. Balik ke sini, ini chartnya, jadi pilih chart title. Ini ganti jadi 12, dan ini saya masukin di sebelah kiri. Kemudian ini juga lakukan hal yang sama. Chart title-nya saya masukin warna apa? Satisfaction by apa tadi tuh? By class ya. Oke. Satisfaction. Saya belum copy semua ternyata. Satisfaction by class. Masukin di sini, dan ini saya masukin ke kiri lagi. Ke kiri, dan kirinya itu jadi 12 fontnya. Bukan 2 tapi 12. Nice, seperti ini. Harusnya sudah oke teman-teman. Nah, teman-teman bisa baca dashboardnya di sini. Oh, ternyata misalnya ini pelanggan yang misalnya satisfaction by, ternyata yang paling puas pelanggannya itu adalah pelanggan yang bisnis, kemudian yang personal. Personal ini bisa ke ekonomi dan ekonomi plus ya. Kemudian satisfaction by class. Nah, ternyata yang paling bagus memang satisfaction-nya itu mungkin karena pelayannya lebih bagus ya. Maka bisnis itu satisfaction-nya paling banyak ya, penumpang atau ya penumpang yang memberikan review positif ya. Kemudian yang ekonomi dan menyusul ekonomi plus ya, kurang menarik mungkin bagi mereka. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga return ini artinya ada pelanggan yang sudah
naik di maskapai ini atau penerbangannya lewat maskapai ini sebelumnya, dan ternyata ada returning, ada yang pelanggan yang naik maskapai ini lagi untuk penerbangan selanjutnya. Cuma ada 18% yang tidak ya. Jadi ini nilai positif lah ya. Kemudian by gender ya. Ternyata di sini yang gender yang ini sebenarnya tidak terlalu jauh beda ya teman-temannya. Untuk yang returnnya tetap nilainya besar ya, dan teman-teman bisa lihat di sini tidak terlalu jauh persentase antara laki-laki dan perempuan. Satisfaction by class ternyata ini tadi ya, di kelas bisnis itu memang returnnya itu lebih banyak ya, satisfaction-nya lebih banyak daripada yang di kelas personal. Nah di sini ini passenger satisfaction versus dissatisfaction by service. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ternyata ini yang mempengaruhi misalnya kepuasan pelanggan dari setiap layanan yang mereka sediakan di pesawat atau di maskapai mereka, seperti ini. Nah ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman sebagai data analis atau mungkin bisnis analis, teman-teman bisa kasih narasinya di PowerPoint untuk menjelaskan detail tentang dashboardnya, karena dari dashboard ini kita cuma melihat keseluruhan, tapi misalnya kalau kita mau lihat detailnya, kita jelaskan misalnya lewat narasi atau storytelling yang teman-teman punya untuk menjelaskan secara detail dashboardnya. Nah kita bisa klik di sini, ini saya klik ya, ini teman-teman bisa lihat ini berubah semua ke bawah. Ini misalnya saya pilih bisnis, kemudian saya pilih apa gitu ya, ekonomi, kemudian female ya, seperti ini. Nah ini di bawah juga pasti ikut berubah juga ya, oke. Seperti ini teman-teman bisa lakukan storytelling, tapi sebelum melakukan storytelling yang pasti teman-teman harus paham dulu datanya apa. Kemudian teman-teman harus pelajari dulu cara menggunakan datanya, cara menggunakan dashboardnya, sehingga ketika teman-teman melakukan storytelling atau teman-teman mempresentasikan dashboardnya atau datanya lewat presentasi PowerPoint atau langsung seperti ini, teman-teman langsung straight to the point bicaranya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya, semoga ke depan saya bisa menyajikan materi yang lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa.